Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yafikri dari kelas PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini ingin menyampaikan terkait dengan pengumpulan UAS kita ya, ujian akhir semester kita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, terkait dengan menjaga kedaulatan teritorial dari ancaman demi kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, latar belakangnya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, rentan ancaman militer dan non-militer, dan menjaga kedaulatan wilayah kebutuhan yang strategis gitu ya. Aspeknya dan permasalahannya juga dampaknya itu banyak. Aspeknya ada geografis, keamanan, pertahanan, dan non-militer. Permasalahannya adalah wilayah laut yang sangat luas, pelanggaran wilayah illegal fishing, keterbatasan alutsista dan SDM, juga penyelundupan dan kejahatan lintas negara ya. Gitu. Nah, pendekatan penelitiannya itu adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana upaya menjaga kedaulatan teritorial dilakukan dalam kondisi nyata di lapangan. Kajian teorinya adalah kedaulatan negara dan kekuasaan tertinggi negara atas wilayah darat, laut, dan udara tanpa campur tangan pihak lain berdasarkan hukum nasional dan UN CLOS ya, UNCLOS 1982. Lalu permasalahan di lapangan adalah pelanggaran batas wilayah, illegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara, konflik perbatasan. Untuk pelanggaran batas wilayah, masuknya kapal atau wilayah pesawat asing ke wilayah Indonesia ya, udara ataupun laut, tanpa izin dan melanggar kedaulatan negara. Dampak dan ancamannya itu kerugian ekonomi, gangguan keamanan nasional, dan menurunnya wibawa negara, hilangnya pendapatan negara, meningkatnya kriminalitas, dan lemahnya pengawasan ya. Jadi kita dianggap remeh gitu oleh tetangga. Lalu posisi Indonesia di jalur perdagangan dunia itu memang sangat strategis ya, banyak kapal internasional melintas, juga wilayah laut yang sangat luas, pengawasannya juga pasti sulit dan butuh pertahanan yang kuat. Alutsista dan SDM kita harus cukup kuat dan mumpuni ya. Lalu teori keamanan ini sebetulnya bisa dibagi menjadi 3, militer, hukum, dan diplomasi persatuan bangsa gitu ya. Militer menjaga darat, wilayah, laut dari ancaman, menangkal agresi militer, dan hukum dan diplomasi menetapkan batas wilayah, menyelesaikan konflik tanpa adanya konflik bersenjata. Lalu persatuan bangsa adalah rasa nasionalisme ini dari rakyat ya, stabilitas dalam negeri, dan terbebas dari ancaman modern seperti hoax dan radikalisme, juga terorisme. Lalu peran pemerintah dan masyarakat adalah sinergi aparat dan warga, pengawasan wilayah, wawasan kebangsaan. Tentunya pengawasan wilayah, pemantauan perbatasan darat, laut, dan udara, mencegah penyelundupan, dan lain sebagainya. Sinergi aparat dan warga ini yang sulit ya. Mungkin beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir, hubungan rakyat dengan kepolisian sangat buruk, bisa dibilang seperti itu. Kepercayaan rakyat terhadap kepolisian, meskipun ada survei dan tanda kutip kita lihat puas gitu ya terhadap kinerja Polri, namun ya seperti selayaknya kita lihat realitanya mungkin keterbalikannya begitu ya. Rasa kepedulian terhadap rakyat ataupun dengan bentuk nyata dari reformasi Polri itu rasanya belum kita rasakan gitu ya. Rasanya masih jauh dari apa yang rakyat harapkan, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kedaulatan negara dijaga melalui pertahanan militer, hukum, diplomasi, dan persatuan rakyat. Hukum juga menjadi salah satu poin yang paling penting dalam penegakan hukum di Indonesia ini adalah masih ketimpangan yang masih terlihat nyata begitu ya. Lalu pengawasan wilayah, kerjasama aparat dan masyarakat, kesadaran kebangsaan. Rekomendasinya adalah memperkuat alutsista tentunya untuk TNI, juga sinergi koordinasi TNI Polri dan seluruh lembaga pemerintahan. Juga ada Bakamla sebetulnya di sana ya. Selain TNI dan Polri, Bakamla semi militer sebetulnya untuk Coast Guard kita. Lalu meningkatkan teknologi pengawasan. Contohnya seperti teknologi kapal selam, ataupun yang paling penting adalah early warning air system gitu ya, AWACS. Nah, pesawat ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia gitu ya untuk menjaga wilayah udara, khususnya wilayah udara di perbatasan, ataupun terkait dengan pesawat anti kapal selam, helikopter anti kapal selam itu juga sangat bermanfaat untuk menjaga wilayah kita, karena bisa saja musuh menyusup dari wilayah ataupun ke wilayah kita itu melalui kapal selam, tidak serta-merta harus dari sebuah kapal perang yang besar ataupun lain sebagainya gitu ya. Bahkan sekarang ada submarine yang drone ya, begitu. Itu harus kita perhatikan.
Lalu juga terkait dengan mengaktifkan diplomasi internasional yang lagi-lagi menjadi sorotan terkait dengan kemarin berjoinnya kita dengan Board of Peace ya. Ini menjadi pro dan kontra di masyarakat ataupun di pemerintahan itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita menanggapi isu-isu internasional yang berhubungan langsung dengan pokok-pokok nilai-nilai ataupun aliran-aliran yang dianut oleh rakyatnya itu sendiri. Contohnya Indonesia sebagai mayoritas penduduknya Islam, tentu saja ketika melihat board office yang tidak ada Palestina, kita menjadi pesimis bahwa perdamaian itu akan menjadi nyata untuk rakyat Palestina. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video selanjutnya ya.